Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mariceta Tulus, kelas D1 Ekstensi, jurusan Keperawatan semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat 2 oleh dosen NS Olvi Manengkei Escape MKes dengan materi simulasi penanganan pada kasus pasien dengan emfisema. Pengertian emfisema adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Emfisema membuat penderita sulit bernafas. Penjelasan emfisema itu pengisian udara berlebihan dengan obstruksi terjadi akibat dari obstruksi sebagian yang mengenai suatu bronkus atau bronkiolus, di mana pengeluaran udara dari dalam alveolus menjadi lebih sukar dari pemasukannya. Dalam keadaan demikian terjadi penimbunan udara yang bertambah di sebelah distal dari alveolus. Pada emfisema terjadi penyempitan saluran napas. Penyempitan ini dapat mengakibatkan obstruksi jalan nafas dan sesak. Penyempitan saluran nafas disebabkan oleh berkurangnya elastisitas paru-paru. Jenis-jenis emfisema berdasarkan lokasi kerusakan terdiri dari sentrilobular, kedua panlobular. Berdasarkan pola sinus yang diserang terdiri dari sentriasinar, distal asinar, panasinar, irreguler. Emfisema sentrilobular secara selektif hanya menyerang bronchialus respiratoris. Dinding mulai berlubang membesar, bergabung dan akhirnya cenderung menjadi satu ruang sewaktu dinding-dinding terintegrasi. Mula-mula ductus alveolaris dan sakum alveolaris yang lebih distal dapat dipertahankan. Penyakit ini cenderung lebih berat menyerang bagian atas paru, tetapi akhirnya cenderung tersebar tidak merata. Emfisema panlobular, bentuk morfologi yang lebih jarang. Alveolus yang terletak di distal dari bronchiolus terminasi mengalami pembesaran serta kerusakan secara merata. Sentriasinar emfisema adalah salah satu jenis emfisema paru-paru yang ditandai dengan pembesaran rongga udara di bagian proksimal asinus, terutama pada tingkat bronchiolus respiratorius. Distal asinar emfisema adalah salah satu jenis emfisema paru-paru yang terbatas pada ujung distal alveolus di sepanjang septum interlobularis dan di bawah pleura membentuk bulat. Panasinar emfisema adalah satu jenis emfisema paru-paru yang ditandai dengan pembesaran rongga udara yang relatif seragam di seluruh asinus. Merupakan bentuk yang jarang. Gambaran khasnya adalah tersebar merata di seluruh paru-paru, meskipun bagian-bagian basal cenderung terserang lebih parah. Tipe ini sering timbul pada hewan dengan defisiensi alfa-1 antitrypsin. Irreguler emfisema adalah kerusakan pada parenkim paru tanpa menimbulkan kerusakan pada asinus. Penyebab emfisema: 1. Merokok dan menghirup asap rokok. Rokok dapat menyebabkan emfisema karena pada pernapasan normal udara ditarik melalui bronki dan ke dalam alveoli, kantung-kantung kecil yang dikelilingi oleh kapiler. Alveoli menyerap oksigen dan kemudian mentransfernya ke dalam darah. Ketika toksitan seperti asap rokok yang menghembuskan napas ke dalam paru-paru, partikel berbahaya menjadi terperangkap dalam alveoli. Kedua, hilangnya elastisitas alveolus.
Ketiga, kekurangan enzim alfa latiripsin adalah penyebab kehilangan elastis pada paru-paru ini. AI memungkinkan enzim inflamasi seperti elastase untuk menghancurkan jaringan alveolar. Jenis emfisema disebabkan oleh AIAD, dikenal sebagai emfisema panasinar, yaitu melibatkan seluruh asinus, sebagai lawan sentrilobular emfisema yang disebabkan oleh merokok. Emfisema panasinar biasanya mempengaruhi paru-paru lebih rendah, sementara emfisema sentrilobular mempengaruhi paru-paru bagian atas. Keempat, usia. Semakin tua, elastisitas paru-paru semakin menurun dan massa otot dada mereka menyebabkan otot-otot ini menjadi lemah. Kelima, faktor genetik. Adanya eosinofilia atau peningkatan kadar imunoglobulin serum, adanya hiperresponsif bronkus, dan defisiensi protein alfa 1 antitripsin. Keenam, polusi. Polutan industri dan udara juga dapat menyebabkan emfisema. Polusi udara seperti halnya asap tembakau dapat menyebabkan gangguan pada silia, menghambat fungsi makrofag alveolar. Ketujuh, infeksi. Infeksi saluran napas akan menyebabkan kerusakan paru lebih berat. Penyakit infeksi saluran nafas seperti pneumonia, bronkiolitis akut, dan asma bronkial dapat mengarah pada obstruksi jalan napas yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya emfisema. Gejala emfisema: 1. Sesak nafas. Volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbodioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terangkap di dalamnya. Kedua, batuk kronis. Ketiga, kehilangan nafsu makan sehingga berat badan turun. Keempat, kelelahan. Kelima, menghasilkan dahak kuning atau hijau. Bibir dan kuku mereka mungkin biru atau abu-abu yang rendah, menunjukkan oksigen dalam tubuh. Volume paru-paru lebih besar. Ketujuh, dada seperti tong atau barrel case. Pencegahan emfisema: 1. Berhenti merokok. 2. Menghindari asap rokok, misalnya menggunakan masker. Ketiga, adanya larangan merokok dan sanksi yang tegas dapat berupa hukuman maupun denda uang. Keempat, mengurangi kapasitas untuk kegiatan fisik. Pengobatan emfisema: 1. Hidrosigen plus bermanfaat meningkatkan persediaan oksigen. Kedua, transplantasi paru-paru. Ketiga, pemberian inhaler, pemberian oksigen, obat-obatan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Keempat, fisioterapi. Komplikasi emfisema adalah 1. Sering mengalami infeksi pada saluran pernapasan, daya tahan tubuh kurang sempurna, tingkat kerusakan paru semakin parah, proses peradangan yang kronis pada saluran napas, pneumonia atau radang paru-paru, atelektasis atau pengkerutan paru-paru, pneumotoraks, terdapat udara atau gas dalam rongga pleura, meningkatkan risiko gagal napas pada pasien. Sekian materi simulasi penanganan pada pasien emfisema, semoga bermanfaat. Terima kasih.